Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang cara mengisi tabel persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang fungsi atau rumus persamaan dasarnya, sekarang kita praktekkan. Isinya adalah tanggal, kolom tanggal mencatat tanggal terjadinya transaksi, kemudian kolom aktiva, ada kolom pasiva. Hasil akhirnya nanti total dari kolom aktiva harus sama dengan kolom pasiva. Ada kolom keterangan. Berikutnya untuk aktiva, kolom-kolomnya ini tidak harus seperti ini isinya, menyesuaikan dengan di soal, kebutuhan di soal. Kalau kolom pasiva sudah pasti isinya adalah utang dan modal. Mari kita praktekkan. Baik, pada soal di sini ceritanya Tuan Ali membuka suatu usaha servis sepeda motor jadi di bidang usaha jasa dengan nama perusahaan servis sepeda motor Mentereng. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari yaitu yang pertama, investasi untuk modal pertama perusahaan servis sepeda motor berupa uang tunai. Uang tunai di sini masuk kas dan berupa peralatan kantor. Masuk ke tabel. Kas bertambah, peralatan bertambah, total kas dan peralatan ini akan jadi modal perusahaan. Keterangannya investasi awal. Lanjut ke tanggal 3, membayar sewa ruangan 600.000 untuk 1 bulan. Masuk ke tabel, membayar berarti kasnya berkurang. Membayar uang tunai itu namanya kas, membayar berarti kasnya berkurang di tanggal 3. Modal juga berkurang, keterangannya berupa beban sewa. Nah, ini kemudian di total, dapatlah saldo. Diselisihkan, dapatlah saldo. Kita lanjut di transaksi tanggal 5, membeli perlengkapan bengkel seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 100.000 secara kredit. Kredit berarti nggak ada uang yang keluar ya, kita membeli secara kredit berarti kita punya hutang. Tabelnya, di tanggal 5, perlengkapan bertambah 400, peralatan bertambah 1 juta, total hutangnya kita 1.400.000, keterangan pembelian perlengkapan dan peralatan. Di total, jadi setiap transaksi kemudian di total untuk mengetahui saldonya, fungsi saldo di sini adalah mengetahui keseimbangannya. Apakah total aktiva sudah sama dengan total pasiva. Di total, masuk di saldo. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Masih di tanggal 5 juga, memperoleh pendapatan atas jasa yang diberikan selama 1 minggu. Jadi ada uang yang diterima karena menyelesaikan jasa servis di sini. Masuk ke tabel, bertambah karena diterima 1.600.000, modal juga masuk ke modal. Ingat pendapatan dan beban masuk ke kolom modal. Keterangannya pendapatan jasa. Di total kembali, jadi per setiap transaksi langsung di total ya. Di total seperti ini, dapat saldo dan digaris. Di bawah angka 5-nya ada garis tebal ini. Digaris kemudian isi saldo. Diturunkan dari yang di atas totalnya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, membayar tagihan listrik, air, telepon bulan Januari 200.000. Membayar di sini pakai uang berarti masuk ke kas berkurang 200.000 dan kembali listrik telepon itu masuk ke beban di modal berkurang 200.000, keterangan beban listrik, air, dan telepon. Kita lanjutkan. Transaksi tanggal 8 telah diselesaikan jasa servis langganan sebesar 750. Uangnya diterima minggu depan. Berarti di sini kita menyelesaikan pekerjaan tapi kita belum terima uang. Nah, itu istilahnya dalam akuntansi disebut dengan piutang. Uangnya perusahaan yang masih ada di orang lain yang belum dibayarkan. Kita masukkan ke tabel. Tanggal 8 piutang bertambah, modal bertambah berupa pendapatan servis. Di total saldonya. Tanggal 10, membayar sebagian hutang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Kita ada membeli perlengkapan, kalau nggak salah ini di tanggal berapa tadi ya? Oh, nih. Kita beli perlengkapan di tanggal 5, sekarang kita akan bayar perlengkapan itu di tanggal 10. Kita punya hutang di tanggal 5, karena membeli perlengkapan, sekarang kita bayar hutangnya. Sebagian hutang nggak semua dibayar ya. Nah, membayar tentu pakai uang, berarti masuk ke kas 250.000 di tanggal 10. Utang, masuk ke utang, utang berkurang. Kita membayar utang, berarti utangnya berkurang. Nah, dalam tabel persamaan dasar, setiap berkurang itu bisa kalian nanti buat dalam bentuk dikurung ya. Dikurung artinya berkurang. Keterangannya diisi, pembayaran cicilan utang. Lanjut ke transaksi 11, menerima pelunasan piutang. Transaksi tanggal 8 ya, tanggal 8. Oh, di sini yang tadi kita menyelesaikan jasa tapi uangnya belum dapat. Nah, jadi di sini baru penerima pelunasan piutang. Jadi kita akan dapat uang di sini. Kenapa kita dapat uang? Karena yang di tanggal 8 ini sudah melunasi. Kita lihat
dapat uang sebesar 500.000. Dapat uang, kasnya bertambah, piutang berkurang. Kenapa piutang berkurang? Karena sudah dilunasi oleh orang itu. Kembali ke saldo. Keterangan yang tadi itu pelunasan piutang ya. Lanjut, transaksi tanggal 15, pemilik mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi. Dalam akuntansi, pengambilan uang untuk keperluan pribadi disebut dengan istilah privé. Mengambil uang tunai itu dalam akuntansinya disebut dengan kas. Masuk ke persamaan dasar. Tanggal 15, kasnya berkurang 100.000, modalnya berkurang berupa privé. Keterangannya pengambilan privé. Seperti biasa di saldo, digaris, baru di total saldonya. Lanjut, dibayar gaji karyawan sebesar 3 juta, gaji bulan Januari. Dibayar pakai uang, pasti akan masuk ke kas lagi tanggal 18, berkurang 3 juta, berkurang karena ada pembayaran beban gaji, masuk ke modal, berkurang juga 3 juta. Saldo digaris, kemudian disaldo. Kemudian yang terakhir 20, pada akhir bulan Januari perlengkapan yang masih ada senilai ini 250 dan peralatan bengkel disusutkan. Ya, kita masukkan ke tabel. Perlengkapan yang tersisa berarti di sini, nah, tersisa berarti hasil akhir perlengkapan. Perlengkapannya adalah 250, berarti berkurangnya 150. Perlengkapannya hasil akhirnya tersisa ini, berarti kita langsung cari. Adanya perlengkapan 400, tersisanya 250, berarti yang sudah terpakai 150. Kemudian ada peralatan menyusut 50.000, berkurang berarti masuk di akun akumulasi penyusutan 50.000. Totalnya ini masuk ke modal, keterangan beban, ini beban perlengkapan namanya, ini beban penyusutan. Di total saldonya dan pastikan total aktifanya ini semua harus sama dengan total pasifa. Kalau sudah sama, sudah balance, berarti pekerjaannya benar. Kalau masih salah, silahkan dikoreksi dulu sampai hasilnya balance. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.